Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kali ini kita masuk ke satu materi yang berkaitan dengan simulasi air ya. Nah, air di sini berbeda dari materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kita menggunakan tools Bifrost sebagai visual air atau liquid ya. Kalau di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita masuk menggunakan tools Boss di sini. Nah, kira-kira visual yang nanti akan kita pelajari kira-kira seperti ini. Dan tentu saja ini bukan material ya. Ini satu objek yang dibentuk menjadi satu gelombang yang memiliki gelombang. Nah, bagaimana caranya membuatnya? Kita langsung saja bikin new scene. Pertama-tama, sebelum lebih jauh, kalian lihat dulu di plugin manager kalian apakah fungsi dari Boss tersebut udah aktif apa belum. Jika belum aktif tuh silahkan di checklist dulu. Jika sudah, kan bisa bikin satu polygon. Di sini saya menggunakan plan. Sebenarnya bisa menggunakan beberapa objek ya. Nah, kan tapi di sini saya menggunakan plan karena plan lebih universal ketika kita bentuk. Nah, di sini studi kasusnya kita bikin satu efek lautan. Jadi kita lebih gampangnya bisa ini ya, bisa genangan air atau bisa danau. Nah, kalau kali ini saya coba bikin universal aja ya. Jadi satu genangan air yang bergelombang gitu. Untuk polyplane-nya saya perbesar menjadi 20. Untuk subdivisionnya saya perbanyak menjadi 250. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah kita masuk ke Windows, setting preference, di settingnya. Di sini linearnya cm ya. Jadi size dari satu box ini adalah 1 cm, yang dimana untuk ukuran aslinya dalam dunia nyata dalam perhitungan boxnya itu seharusnya 1 meter bukan 1 cm. Tapi di sini kita menggunakan cm untuk mempermudah ya. Jadi dan lebih kecil juga. Nah, kalian bisa masuk ke fungsi Boss, menu Boss di sini. Boss editornya diaktifkan, seleksi objeknya, kalian klik pilih icon yang lingkaran ini atau bentuk ocean ini. Nah, jika berhasil akan muncul satu fungsi baru. Di sini saya perkecil aja, image dulu. Nah, disinilah setting dari fungsi Boss ini. Untuk print saya nonaktifkan untuk mempermudah. Start frame-nya silahkan kalian atur dari frame berapa dia mulai. Kalau di sini saya bikin frame 0 aja. Nah, dan ketika di play ini bikin frame 1 nggak masalah. Nah, dan ketika di play bentuk defaultnya seperti ini ya. Jadi dia sudah bentuk gelombang di sini. Nah, pad size untuk, nah kalau dilihat di sini kan pad size-nya dalam kurung meter ya, dalam hitungan meter, dan yang kita bikin tadi dalam hitungan sentimeter gitu. Jadi ya lumayan gede banget nanti hasilnya. Nah, ini bisa kan sesuaikan, bisa diperkecil biar gelombangnya nggak terlalu gede gitu. Nah, ini saya gunain 50
50, terus resolusinya berapa? Nah, resolusinya bisa kalian atur mau lebih detail apa enggak. Nah, di sini saya menggunakan 1024. Nah, fungsi dari page size dan resolusi ini apa? Nah, fungsinya ialah ketika kita pindahkan perbesar perkecil, dia menyesuaikan ukurannya ya. Kemudian yang perlu diatur gravitasi, kita menggunakan default aja. Ocean Deep ini adalah kedalamannya ya. Jadi ini memiliki kedalaman defaultnya 10.000. Nah, itu bisa kalian atur mau kedalaman dari gelombangnya atau air itu berapa sih. Sini 100.000, kita bikin 10 meter misalnya. Nah, kalau 10 meter jadi seperti ini, lumayan agak bergelombang ya ketimbang tadi. Jadi kedalaman itu semakin dalam, sebenarnya semakin dalam air itu semakin tenang air tersebut. Nah, jadi lebih lambat gitu. Nah, tapi gelombangnya lumayan memanjang. Nah, kita coba kedalaman 10. Nah, dia lebih pendek jarak antar gelombangnya. Kemudian wave height ini untuk ngatur ketinggian gelombangnya mau seberapa tinggi. Terus di sini di bawah ini ada wind attribute, berapa cepat kecepatan anginnya. Semakin cepat kecepatan anginnya, tentu aja semakin gelombang ya. Bisa badai, terjadi badai ya 100.000 meter per second ya, gelombangnya semakin ini semakin cepat juga tentunya. Kita menggunakan default aja di sini 4 biar agak tenang. Kemudian di sini use horizontal displacement-nya kita aktifkan. Nah, ini untuk ngatur jadi ada gelombangnya gitu. Nah, gelombang itu lebih terlihat. Nah, kalau lihat kan ada gelombang arus gelombangnya gitu. Kalau diaktifkan bagian ini use horizontalnya. Nah, kalau lihat di sini, nah ini kan kayak over gitu, kayak nempel gitu. Nah, ini bisa kalian kurangin, jadi menyesuaikan dari visual yang dihasilkan ya. Jika dirasa cukup, nah ini masih tembus, kita kasih poin 3. Nah, kira-kira ini udah pas. Nah, kalian bisa udah pas nih. Nah, selanjutnya apa? Jangan lupa di save ya. Takutnya nge-close atau nge-crash suatu waktu. Misalnya ini kurang ini nih, kurang kelihatan untuk arus gelombangnya. Nah, ini bisa kalian tambahkan lagi di sini. Kalian bisa tambahkan lagi dengan pengaturan yang hampir sama ya. Kalau di sini 50, kan bisa atur di sini samain juga 50 misalnya. Resolusinya tentunya sama ya.
Untuk horizontalnya kita aktifkan juga. Untuk kecepatannya karena di sini pakai 10, kita coba naikkan menjadi 20. Terus di sini samain 3. Jadi kita duplikat fungsinya apa, biar berlapis gelombangnya. Frame juga samain start frame-nya. Nah misalnya terlalu ocean depth-nya bisa diatur lagi, misalnya ini lebih lambat, lebih ke dalamnya disamain aja sih harusnya untuk ocean depth-nya. Terus web size-nya kita kasih 3,5, terlalu kuat. Untuk page size-nya bisa kita bedain, kita bikin ini 30. Bisa dinonaktifkan ya jika kalian ingin melihat detailnya seperti apa. Bisa dikurang, bisa tambahin lagi 35. Nah jika udah sesuai, ini masih ada tinta tembus ya. Kalau kita lihat walaupun tipis, kita coba kurangin lagi web size-nya. Nah udah dirasa cukup, ya udah yang ini aktifkan jadi seperti ini. Coba kurangin karena ini double, berarti harus kita kurangin lagi. Nah kira-kira jadinya seperti ini. Nah jika dirasa untuk gelombangnya terlalu tinggi, wah kok ini untuk gelombangnya double gini gitu, ini untuk ngakalin dari visualnya ya, jadi biar lebih apa ya, biar berlapis saja gitu. Jadi kita udah nyeting di, bisa kita bikin satu nih kan, satu efek. Oh bisa dirasa kurang, kita bikin satu lagi gitu. Jadi misalnya ini udah fix nih yang bagian satu ini, efek pertama ini. Oh misalnya kurang, kan bisa nambahkan efek kedua lagi. Jadi buat tambahan aja sih sebenarnya yang kedua ini. Tapi ya kan tak, misalnya yang pertama udah dirasa cukup, ya udah kayak nggak perlu lagi yang kedua. Nah itu sekilas untuk buat efek ini ya, efek gelombangnya. Nah kemudian biar lebih ringan kita pakai satu aja di sini. Kemudian di bagian boss spektral ini kita masuk ke atribut editor lagi. Di dalam sini ada namanya catch atribut. Nah fungsinya untuk menyimpan catch-nya ya. Kan bisa bikin folder baru, misalnya di sini catch laut.
yang perlu diatur adalah cache foldernya ya. Untuk cache name-nya nggak perlu, dia sudah menyesuaikan dari format sananya. Kalau kita ubah nanti malah error ya. Mungkin di sini yang perlu kita ubah, misalnya di sini laut. Nah di sini udah diatur, nanti kita pilih export cache, terus kita cache all, bisa pilih sini atau sini ya. Bisa di sini udah, ini bisa ya, proses cache frame by frame, kita tunggu sampai selesai. Jika icon shape-nya ini atau icon disket ya, kalau zaman dulu itu, ini sudah berubah jadi hijau, artinya cache tersebut sudah berhasil. Dan ketika kita buka foldernya, di sini sudah ada total 12 frame menyesuaikan dengan time slidernya ya. Dan ketika kita play, ini sudah lebih ringan gitu. Karena apa? Karena sudah di cache. Nah begitulah cara untuk nge-cache. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, ketika kalian pengen ngedit, pengen ngubah dari segi atribut editornya, misalnya UN speednya kurang nih, mau ditambahin, kalian harus nonaktifkan dulu. Kalian nonaktifkan dulu icon dari shape-nya ini, dari hijau jadi merah lagi. Nah, jika sudah, kalian cache lagi, begitu seterusnya ya. Jadi pastikan biar nggak nge-cache berkali-kali, pastikan kalau yang kalian sharing itu udah sesuai dengan yang kalian inginkan, biar nggak ngulang berkali-kali. Nah kemudian cara kasih teksturnya gimana? Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kasih tekstur. Bisa menggunakan material yang sudah ada. Nah sebenarnya bisa pakai Arnold, bawaan Arnold, atau menggunakan Redshift. Kalau bawaan itu sudah ada Ocean Shader ya, jadi seperti ini. Dia walaupun objek yang bergerak, teksturnya juga bergerak juga. Jadi teksturnya sudah ada animasinya gitu. Akan tapi kita coba yang lain. Di sini karena render engine yang biasa saya gunakan adalah Redshift, saya coba menggunakan Redshift shader, terus Redshift material, hari name, laut. Nah biasanya di setiap render engine sudah ada presetnya. Bisa menggunakan water di sini. Bisa diatur warnanya, bisa warnanya kebiruan, terus refleksinya mau warna apa bisa diatur juga. Nanti jadinya kira-kira seperti ini. Misal mau warna sungai nih, biasanya kalau warna sungai itu agak hijau-hijauan seperti ini. Nah ini untuk warna sungai. Nah kok ini enggak kelihatan renderingnya, ini harus kita tambahkan environment-nya ya. Nah kita coba menggunakan environment ini. Nah dia sudah tembus ya. Jadi selama HDRI kalian atau environment kalian yang ada backgroundnya seperti ini sudah bisa kedetek menyesuaikan dari backgroundnya. Nah jika kalian nggak ingin menyesuaikan dengan HDRI nya, misal environment berbeda nih,
environnya bisa berada di sebuah kota yang ada danaunya. Udah kan bisa menggunakan material yang ada, yang sudah di default gitu, atau bawaan maya. Misalkan coba menggunakan blend misalnya. Bisa ini diubah jadi danau. Udah, ini bisa diatur transparansinya. Nanti ketika di render ini kita nonaktifkan nah ini sudah ngebentuk. Itu jika kalian ingin memberikan sebuah material ya. Ya ini disesuaikan aja dari segi arus gelombangnya. Jika arus gelombangnya tenang, ya kalian bisa atur lagi dari segi wave speednya. Dari segi gelombangnya, ukuran gelombangnya, dari segi ketinggian gelombangnya, hingga kecepatan anginnya, itu bisa kalian setting lagi. Kalau udah, untuk memperingan kalian catch kembali seperti itu. Mungkin untuk pertemuan perkenalan menggunakan tools boss di sini sampai di sini dulu. Silahkan bereksperimen lagi, dicoba-coba lagi, karena banyak ya kasus dalam pembuatan ombak atau genangan air itu banyak yang bermasalah di sini. Kenapa? Karena di tiap render engine kadang kalau kita menggunakan fungsi tekstur aja atau fungsi material itu kadang nggak kedetek gitu. Nah, cara alternatifnya ya menggunakan fungsi dari boss ini. Jadi kita menganimasikan objek 3D-nya dalam bentuk gelombang air seperti itu. Ya, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di materi selanjutnya, dan kita akan melanjutkan pembahasan di sekitar atau di tools boss ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.